Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Aprilia dari kelas A KPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu tentang manajemen media massa. Nah, manajemen ini sering dijadikan kata kunci untuk menjelaskan kegagalan atau keberhasilan suatu usaha. Jika suatu usaha mengalami kemunduran, maka bisa dikatakan manajemennya itu tidak baik. Nah, suatu manajemen yang baik akan mengembangkan usaha tersebut di tengah masyarakat secara efektif. Media dikatakan memiliki sumber daya manusia yang baik apabila segenap potensi yang dimiliki manusia itu dapat dikembangkan dan menunjang pelaksanaan dari media massa itu sendiri. Organisasi suatu media bisa dikatakan baik apabila proses produksinya berlangsung secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang baik dapat dilihat dari kondisi keuangan yang sehat. Sementara manajemen pemasaran yang baik bisa dilihat dari pemasaran produk itu yang tersebar di masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen produksi media massa. Yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila manusia yang ada di dalam organisasi tersebut bisa menjalankan fungsinya dan mampu mengembangkan potensinya di dalam organisasi tersebut. Dalam manajemen sumber daya manusia ini, kita akan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia. Adapun fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia sendiri yaitu meliputi rekrutmen, kompensasi, evaluasi, dan manajemen kinerja, promosi, pengelolaan relasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia yang mutakhir, penting juga memerhatikan pengelolaan relasi. Manajemen organisasi menjaga relasi dengan pegawainya baik secara individual maupun secara berkelompok melalui serikat pekerja. Dan penting juga menyusun rencana sumber daya manusia yang akan mencakup di dalamnya tentang cara pengembangan sumber daya manusia dan akan dilakukan seperti pembinaan pegawai, promosi, dan sistem penghargaan baik berupa materi seperti bonus atau imaterial yang berupa pemberian surat penghargaan karena prestasinya. Dengan melihat fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri, para pakar manajemen mengungkapkan bahwa pentingnya suatu informasi dari setiap manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Beberapa sistem informasi tersebut seperti sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan seterusnya akhirnya membentuk sistem informasi manajemen atau SIM. Berikutnya saya akan membahas tentang manajemen produksi media massa. Prinsip-prinsip manajemen produksi itu sendiri yaitu menghasilkan suatu produk yang efisien dan efektif. Agar produk tersebut bisa dihasilkan dengan efektif, efisien, dan bermutu, maka fungsi-fungsi dalam manajemen penting dilaksanakan dalam kegiatan produksi. Kita akan melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara cermat sehingga akan bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam proses produksi itu akan dilakukan suatu pemasukan, proses, dan keluaran. Masukan tersebut ada yang berasal dari sumber daya suatu organisasi, ada pula yang berasal dari luar organisasi yang diberikan melalui pemasok. Misalnya, untuk penerbit koran, sumber daya milik organisasi itu adalah wartawan, fotografer, operator komputer, dan operator mesin cetak.
Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar, misalnya kertas dan tinta cetak. Lantas, semua itu diproses melalui mekanisme kerja yang baku untuk menghasilkan keluaran berupa koran yang terbit harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan manajemen pemasaran media massa. Seperti yang kita tahu, modal ini merupakan salah satu sumber daya yang terbatas sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Produk yang dihasilkan media massa pun bukan produk yang akan dibagikan secara cuma-cuma kepada halayak, melainkan produk yang dijual dan akan bersaing di pasaran media massa. Pertama, saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Menurut Irawati, manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Irawati pun menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat juga diartikan sebagai seluruh aktivitas ataupun kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Menurut Irawati, fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, kegiatan mencari dana atau obtain the fund. Yang kedua, kegiatan menggunakan dana atau allocation the fund. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa ada dua fungsi pokok dari manajemen keuangan itu sendiri, yaitu mendapatkan dan mengalokasikan penggunaan dana. Nah, dari mana sih dana itu diperoleh? Dana tersebut diperoleh bisa dari pemegang saham, sumbangan masyarakat, atau pinjaman bank. Semua dana tersebut tentu saja harus dialokasikan dengan baik sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang proses produksi itu sendiri. Adapun tugas pokok manajemen keuangan yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Di sini kita akan bertemu dengan prinsip dasar ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Tentu saja, tugas-tugas pokok dalam manajemen keuangan itu hanya akan bisa dijalankan bila manajemen keuangan satu organisasi menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Adapun tugas-tugas dari manajemen keuangan itu yaitu yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengkoordinasian dan pengendalian, serta interaksi dengan pasar modal. Dalam manajemen keuangan ini, biasanya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bendahara dan controller. Bendahara menjalankan fungsi antara lain manajemen kas, manajemen dividen, dan hubungan dengan investor. Sedangkan controller menjalankan tugas untuk akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Pemasaran sendiri berorientasi pada pelanggan sehingga melalui pemasaran kita memberi nilai pada produk yang dibuat sebagai sesuatu yang membantu menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan. Nah, berbeda dengan pemasaran yang berorientasi pada para pelanggan, penjualan merupakan kegiatan yang berorientasi pada produk atau organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Ada 3 lingkungan yang akan mempengaruhi kegiatan pemasaran itu sendiri, yaitu lingkungan makro yang di dalamnya ada faktor-faktor ekonomi, politik, sosio-kultural, dan teknologi. Selanjutnya ada lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi langsung pada organisasi dan produk yang akan dihasilkannya, yaitu konsumen, pemasok, dan stakeholder. Nah, setelah itu
ada lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam organisasi sendiri yang meliputi manusia, uang, mesin, material, dan pasar. Bila lingkungan organisasi kita namakan sebagai lingkungan internal, maka lingkungan makro dan lingkungan mikro merupakan lingkungan eksternal dalam kegiatan pemasaran. Berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan pemosisian produk. Pemosisian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta positioning. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian pemasaran yang langkah-langkahnya adalah penetapan tujuan, penentuan standar, pembandingan hasil dan standar, dan melakukan koreksi serta pembaharuan. Itu tadi penjelasan saya mengenai modul 5, yaitu manajemen media massa. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.